Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita datang dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan, dan mari sama-sama membawa penyembahan yang terbaik bagi Allah kita, membawa pujian yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita sebelum kita menyembah Dia di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Karena kami sampai saat ini masih merasakan kasih setia Tuhan. Kami masih merasakan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemampuan yang Tuhan beri. Apapun itu kami mau terus mengucap syukur karena Engkau sungguh baik. Bapa, kami mau datang dan biarlah ya Tuhan, Engkau menjamah kami dimanapun kami berada saat ini. Sekalipun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun kami yang menonton. Kami merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan ku datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Katakan kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Katakan ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Katakan kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan. Amin. Surga bumi katakan kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah.
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami datang dengan segenap hati kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan seluruh surga, sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Inilah kami umat jemaat-Mu Tuhan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu dan katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus Allahku, Allah semesta alam. Kami mau katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi, surga bumi. Oh, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kita punya Allah yang kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Oh, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, yes Lord, kuduslah Tuhan, amin. Surga bumi, ku mau katakan kudus, kudus, kudus Kau Tuhan, Allah semesta. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Dengan segenap imanmu katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Kau Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Katakan surga bumi, surga bumi menyembah. Katakan surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Kami naikkan kudus, kudus Kau Tuhan, layak disembah, layak dipuji, ditinggikan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Yesus, ku datang sujud menyembah di hadirat-Mu Tuhan. Ku sanjung tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau rasakan kuasa-Mu, kami mau rasakan jamahan-Mu. Bertahtalah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau serukan, kami mau seru bahwa Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Jesus, Jesus, Allah Roh Kudus menjamah kehidupan-Mu. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah-Mu Tuhan, sebab Kau hadir, Kau hadir di tatamu. Ya Ralabashi ya Nuru, Jesus, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Syukur bagi nama-Mu. Haleluya. Kami puji Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Yesus. Sebab firman-Mu katakan bahwa Kau Allah yang kudus. Allah yang kudus. Tidak ada seorang pun seperti Engkau ya Bapa. Oleh karena itu kerinduan kami saat ini sungguh-sungguh meninggikan Engkau. Biarlah nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja. Kami percaya lawatan kasih-Mu nyata atas kehidupan kami ya Tuhan. Kau melihat setiap kami saat ini. Kau melihat setiap kedalaman hati kami. Dan
Engkau melihat setiap seruan doa kami. Ketika kami sungguh-sungguh mengagungkan, meninggikan nama-Mu, kami percaya ada kuasa dan mukjizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadi dalam nama Yesus kami percaya, kami berdoa dan kami menyembah Kau Allah satu-satunya dalam kehidupan kami, Allah yang benar. Di dalam nama Yesus, jikalau sebentar lagi kami akan memuji Engkau dengan segenap hati kami ya Bapa, biarlah sukacita itu nyata atas kehidupan kami. Jadi dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara percaya ada sukacita penuaian, amin. Tetaplah menabur, pasti satu saat kita akan menuai dengan sukacita. Sama-sama kita mau angkat pujian, yaitu sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Kita pujikan lagu ini dari awal. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Dengan iman percaya katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yes Lord. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Sambil menabur benih,
atasnya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari sama-sama kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian dalamnya, Kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sama-sama kita pujikan dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama Kau dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, katakan Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan
ku sembah. Yes Lord, Kau yang terindah, pulihkan ku Yesus. dengan darah-Mu Kau ku sembah, ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, sebab Kau yang terindah. Yesus Tuhan, ku sembah, Bapa mulia. Yes Lord, ku mau menyembah-Mu. Benar Tuhan, seumur hidup kami mau menyembah Engkau, karena kami menyadari bahwa betapa besar kasih-Mu. Kasih-Mu sempurna atas kehidupan kami ya Tuhan. Itulah yang membuat kami kagum hingga pada saat ini ya Bapa. Kami mau terus menghormati Engkau, kami mau terus menyembah Engkau, kami mau terus sanjung tinggikan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu siapa yang kami sembah, siapa yang kami puji. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di bulan Juni, minggu yang pertama. Tuhan Yesus selalu setia, selalu berserta kita semua, anak-anak yang dikasihinya. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur di bulan yang baru, minggu yang baru, Tuhan bawa kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, dengan firman-Mu, dalam persekutuan bersama orang-orang kudus dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah lewat firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Juni ini, seri yang baru dengan judul seri Cermin. Ketika saya ucapkan kata cermin, apa yang timbul dalam pemikiran kita? Tentunya cermin yang kita pakai sehari-hari untuk melihat wajah kita, melihat rupa kita. Mungkin ada hal yang perlu kita benahi, ataupun wanita yang sedang bersolek, mereka melihat cermin untuk make up dengan benar, dengan baik. Begitu pula kita sehari-hari memakai cermin itu untuk melihat apa yang ada sesungguhnya. Apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang perlu dibenahi? Itu tujuan dari cermin. Dalam seri cermin ini terbagi dari beberapa minggu. Untuk minggu yang pertama ini, saya akan ungkapkan definisi dari kata cermin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1. Arti cermin yaitu kaca bening yang salah satu mukanya dicat dengan air raksa dan sebagainya, sehingga dapat memperlihatkan bayangan benda yang ditaruh di depannya, biasanya untuk melihat wajah ketika bersolek. Jadi itu yang biasa kita pakai cermin untuk melihat ke wajah kita. Yang kedua, arti cermin yaitu sesuatu yang menjadi teladan atau pelajaran. Contoh kalimat ini, R.A. Kartini memang wajar menjadi cermin kaum wanita, menjadi teladan bagi kaum wanita. Yang ketiga, arti cermin adalah sesuatu yang membayangkan perasaan, isi hati, keadaan batin, dan sebagainya. Contoh dari kalimat, surat kabar ialah cermin isi hati rakyat. Jadi 3 arti dari cermin ini terambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentu kata cermin dapat dikembangkan, bercermin, mencerminkan, mempercermin, dan sebagainya. Hari ini kita akan sampaikan dengan judul Suara Pembalaan seri cermin ini. Hari ini berjudul Cermin Hati. Sekali lagi, judul Suara Pembalaan minggu pertama ini, cermin hati. Ketika kita lihat dua kata ini, cermin untuk memperlihat apa yang sesungguhnya ada. Hati adalah keberadaan manusia yang sesungguhnya. Kita dinilai bukan karena penampilan luar kita, tetapi kedalaman isi hati kita. Hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang melihat kedalaman hati seseorang. Kita akan lihat dua kata ini, cermin hati. Ada cermin hati kita, sehingga kita tahu kondisi hati kita yang sesungguhnya. Kita lihat di Amsal pasal 27 ayat 19. Amsal pasal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sekali lagi saya bacakan, Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ketika kita melihat air, ada pantulan, kita lihat cermin wajah kita. Demikian juga hati kita, itu mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Hati kita mencerminkan manusia itu. Contoh, ketika kita melihat wajah kita di cermin, apabila
ada kotoran, tentunya kita akan mengambil upaya untuk membersihkannya. Tisu, lap, basah, dan sebagainya. Begitu pula apabila ada jerawat yang perlu kita memakai krim atau memakai obat wajah untuk membersihkan jerawat itu. Kita akan melangkah untuk memakai apply krim tersebut sehingga wajah kita dibersihkan dan jerawat juga dapat ditangani. Apabila kita dengan jujur mau terbuka melihat cermin yang sesungguhnya apa yang mencermin hati kita di hadapan Tuhan, terang kasih Kristus di dalam hadirat Tuhan, Tuhan tidak membenci kita. Tuhan tidak menuduh kita. Tapi Dia dengan kasih-Nya, Dia membukakan rahasia, memelihatkan sesungguhnya apa yang kita hadapi, yaitu cermin hati. Apa sesungguhnya yang mengganjal di hati kita? Mengapa kita murung? Mengapa kita bersedih hati? Mengapa kita galau? Mengapa kita cemas, khawatir, gelisah, dan sebagainya? Sebaliknya juga, apabila hati kita gembira, akan terlihat dari wajah kita juga. Apabila hati kita tenang, juga terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Kita juga bijak untuk melakukan apa yang Tuhan mau pada waktu seperti sekarang ini. Keputusan-keputusan yang kita ambil, kita butuh cermin hati. Sehingga kita dapat melihat apa yang sesungguhnya Tuhan mau kita ubah, yang Tuhan mau bekerja, yang Tuhan mau proses, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Ketika melihat cermin, satu hal, kita tidak boleh untuk, kalau bahasa Inggrisnya adalah deny, menyangkali bahwa ada sesuatu di wajah kita, contohnya ada kotoran, ada sesuatu yang perlu dibereskan. Tapi kita katakan tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Sesungguhnya ada sesuatu yang harus dibersihkan, sesuatu yang harus dipulihkan. Untuk itu, pada hari ini, suara pembelanya cermin hati bukan mendakwah, bukan menuduh kita, tapi membalut, mengasihi kita, memulihkan kita. Karena Bapa yang memulihkan. Roh Kudus yang menginsafkan. Iblis menuduh, mendakwah, menjatuhkan hukuman atas kita. Namun Roh Kudus menginsafkan supaya kita ada alami pemulihan dan perubahan dan pertobatan. Semuanya dikerjakan oleh kasih dan kuasanya Tuhan Yesus. Kita lihat di Amsal 27 yang tadi. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Manusia sesungguhnya adalah hatinya. Dan hati itu ada sesuatu yang sangat privasi, personal, pribadi. Manusia bisa mereka-reka apa yang ada di hati kita. Tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu sesungguhnya apa yang kita alami. Namun Tuhan adalah Tuhan yang melihat kedalaman hati kita. Dan kita berani untuk terbuka, untuk izinkan Dia berbicara. Tentu Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Tuhan berbicara lewat hamba-hambanya yang takut akan Tuhan, yang memberikan nasihat, arahan, dan juga kehidupan sehari-hari. Proses perjalanan hidup ini yang kita lewati, siklus yang ada. Sehingga kita dapat melewati dan menang atas siklus tersebut. Karena kita bukanlah korban, tapi kita adalah umat pemenang. Dari luapan hati, itulah terlihat keluar. Dari wajah maupun juga ucapan kita. Di beberapa waktu yang lalu, suara pembalan menyampaikan tentang bagaimana orang bangsa Israel, mereka menyembah Tuhan, melayani Tuhan dari ucapan bibir, tapi hati yang menjauh. Tapi biarlah Roh Kudus membawa kita semuanya mendekat. Hati ini diperuntukkan kepada Tuhan yang memerintah. Izinkan Tuhan datang ke dalaman hati kita, menemui, menjumpai kita, pribadi lepas pribadi. Kita semua adalah makhluk ciptanya, diciptakan menurut gambar rupa Allah. Namun oleh karena dosa,
sehingga merusak semua yang ada. Tapi kita bersyukur, kabar baik, Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus setelah firman Tuhan. Kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus, menjadi utuh, whole, menjadi pulih, utuh di dalam Kristus. Dan darahnya menyucikan kita. Pelanggaran manusia, pelanggaran kita dari dosa nenek moyang kita, maupun yang kita lakukan sehari-hari, yang kita minta disucikan, pembersihan, sehingga hidup kita tidak hidup di dalam ketakutan, tidak hidup di dalam tuduhan dakwaan, tapi kita hidup bebas melakukan kehendak Bapa di surga. Kita lihat di Matius pasal 15 ayat 18. Matius pasal 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Perkataan kita yang keluar, kembali lagi kita mengecek cermin hati kita seperti apa. Apa yang kita lihat, hati kita yang sesungguhnya. Di hadapan Tuhan, Roh Kudus berkarya, firman-Nya ya dan amin, baik buruk terlihat semuanya. Dan kita tidak perlu malu, karena Tuhan, Dia datang untuk membalut. Dia datang untuk menyucikan, menolong kita, menginsafkan kita. Apakah ada kesombongan di hati kita? Cermin hati membukakan itu. Apakah ada ketidakpercayaan sehingga hidup kita selalu goyah di dalam perjalanan iman kita? Tidak mempercayai bahwa Tuhan itu baik senantiasa. Apakah ada kelicikan di hati kita dengan berbagai alasan untuk tidak mau berubah, dengan berbagai banyak hal dalih? Apakah ada kecurangan, niat-niat yang tidak baik? Hanya Tuhan yang tahu, dan Dia yang menyingkapkan pada kita. Dan kita tidak perlu menghakimi sesama kita, karena itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah mengurusi diri kita di hadapan Tuhan. Dia menyatakan diri kepada kita. Apakah ada kepahitan, luka-luka yang belum terobati? Izinkan hari ini kasih mengalir dari surga, membasuh, mengalir, yang membebat hati kita, membalut hati kita. Kondisi apapun yang saudara saat ini alami, hati yang kacau, galau, berbeban berat dengan masalah, persoalan, hati yang tawar, sakit, pedih, sedih, semua ini bukan kehendak rencana Tuhan untuk kita hidup dalam seperti kondisi hati itu. Cermin hati memberikan gambaran kondisi hati kita, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan untuk curhat kepada Yesus, curhat di dalam hadirat-Nya, mengungkapkan sesungguhnya apa yang kita rasakan. Mari kita buka di Mazmur. Kita lihat di Mazmur pasal yang ke-42 dan 43. Saya hanya ambil beberapa ayat saja. Kita lihat di ayat ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Kerinduan kepada Allah diungkapkan. Bisa baca seluruh pasal 42. Di ayat pasal 43 juga. Di ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita belajar curhat kepada Tuhan. Tentu Tuhan juga bisa memakai sesama kita, keluarga, saudara kita, hamba Tuhan, untuk kita bisa sharing, sehingga kita bisa saling doakan,
saling menguatkan. Itu hal yang sehat dan hal yang baik. Tetapi di atas semua itu, datanglah kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Apa kondisi hatimu? Dengan cermin hati yang ada, terlihat kondisi hati kita. Datang berharap kembali kepadanya, bersyukur lagi kepadanya, dan percaya bahwa Tuhan tidak melawan engkau. Tapi Tuhan datang sungguh membebat hatimu yang sedang terluka. Tuhan Yesus baik setiap saat. Dia tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita berjalan sendiri. Kita lanjut. Di dalam cermin hati ini, kita lihat kondisi hati kita yang sesungguhnya. Sebaliknya, Tuhan ingin hati kita, ketika cermin hati kita lihat hati yang gembira. Karena ini adalah obat yang manjur. Dia menyembuhkan ketika kita bersuka cita dalam Tuhan. Sebab kekuatan kita dapat, yang kita terima, yaitu dari sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita dari surga. Diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, alami sukacita surgawi. Ada kekuatan yang baru. Hati ini ketika cermin, terlihat hati yang teguh di dalam kebenaran. Teguh memegang janji Allah. Percaya sepenuhnya kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup orang percaya. Ketika cermin hati terlihat hati yang peduli akan jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan, yaitu jamahan Tuhan. Bagian kita berdoa, mengulurkan tangan, merangkul, dan melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Roh Kudus menolong kita. Mempunyai hati yang peduli. Hati yang melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Melayani, kita kirim SMS, WA, menanyakan kabar. Kalau kita tanyakan kabar dengan hati yang tulus, kita tahu sesungguhnya Tuhan sendiri yang menjamah hati orang yang sedang galau. Bagian kita adalah hati yang melayani, hati yang peduli, dan juga hati yang mengasihi. Mengasihi bukan orang-orang yang mudah dikasihi, tapi kita mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan pertemukan, yang Tuhan izinkan dalam proses perjalanan hidup kita. Dengan keluarga kita, teman-teman kita, komunitas di mana kita berada, tempat pekerjaan, pelayanan, semuanya adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa terpisah. Hati yang mengasihi, hati yang terbeban akan jiwa-jiwa, hati yang suci, hati yang menyembah, semuanya adalah dari hati. Untuk itu firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di minggu pertama ini, cermin memberi gambaran apa kondisi hati kita. Cermin hati, apakah itu sedih atau gembira, ataukah itu tawar hati, atau teguh di dalam Tuhan, galau, atau kita mempunyai rasa aman di dalam Kristus. Hati yang penuh kepahitan atau hati yang manis, karena Tuhan begitu bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Apa yang terlihat, saudara? Cermin hati melihat, memperlihatkan kepada kita apa kondisi hati kita. Mari kita datang pada Dia. Kita percaya seperti firman Tuhan yang sering kita dengar ataupun saya juga sering sampaikan di Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Biarlah ini menjadi doa kita setiap hari. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hidup kita bukan hanya di bumi saja, saudara terkasih. Kita ingin di bumi seperti di surga, dari saat ini sampai pada kekalan. Hidup kita penuh damai, sukacita, hidup kita tentram di dalam Kristus.
izinkan Roh Kudus selidiki, Allah menyelidiki kondisi hati kita. Cermin hati melihat apa yang sesungguhnya. Sehingga Tuhan, kita minta, Tuhan tuntun aku di jalan yang kekal. Kalau jalanku serong, Tuhan tuntun aku. Kalau ada hal yang tidak berkenan, Roh Kudus tolong aku. Karena Roh Kudus adalah penolong kita. Apakah kita mau izinkan Dia mengoperasi hati kita? Karena cermin hati sudah memperlihatkan kondisi hati kita. Di dalam terang hadiratnya, firman-Nya, nasihat orang bijak, maka bagian kita adalah meresponi. Meresponi dengan cermin hati yang ada, meresponi sesuai dengan kebenaran firman. Bersyukur, datang kepada Tuhan dengan rendahkan hati, sehingga kondisi hati kita dipulihkan. Mazmur 66 ayat 18 dan 19. Mari kita baca Mazmur 66 ayat 18 dan 19. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang ku ucapkan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, doa yang kita panjatkan harus keluar dari hati yang tulus. Apabila ada niat jahat, iri hati, serakah, mementingkan diri sendiri, maka doa-doa kita adalah doa yang sia-sia. Bukan karena doa sia-sia, tapi karena kondisi cermin hati yang terlihat ada niat jahat. Tentunya Tuhan tidak mau mendengar. Mari, izinkan hati kita ada cermin hati yang memperlihatkan apa yang ada, sehingga kita dengan terbuka, Yesus, aku butuh pertolongan. Yesus, aku butuh dijamah, disembuhkan, dipulihkan. Sehingga kita benar-benar alami kelepasan sejati, kesembuhan yang sejati. Kita tidak memutar-mutar di dalam hal yang sama, karena ada hati cermin yang terlihat namun tidak diresponi, tidak ditanggapi ataupun di follow up. Mari kita, ketika cermin hati terlihat, kita meresponi rencana Tuhan dalam hidup kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita, maupun teguran nasihat Tuhan dalam hidup kita. Kita responi. Hati ini milik Tuhan. Kekosongan yang ada di hati tidak bisa diisi dengan shopping, tidak bisa diisi dengan makan makanan yang enak, tidak bisa diisi dengan bertamasya. Apalagi dengan kondisi COVID saat ini, kita sangat terbatas untuk bepergian. Tidak bisa. Kekosongan hati seseorang hanya Yesus yang bisa memuaskan dan memenuhinya. Cermin hati terlihat apa yang ada di hati kita. Kita lihat 1 Samuel pasal 16 ayat 7. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, yaitu Nabi Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dia yang mengetahui kondisi hati kita, sesungguhnya hati kita. Dia yang membela. Dimanapun kita berada, tidak ada yang tersembunyi, Dia akan angkat kita. Dalam konteks ini, di mana Nabi Samuel, Tuhan suruh dia untuk memilih, untuk mengurapi yang Tuhan pilih menjadi seorang raja, menggantikan Raja Saul yang sombong. Ketika dia melihat saudara-saudara Daud lewat, anak dari Isai lewat satu persatu, Nabi Samuel sebagai hamba Tuhan juga bisa melihat sepertinya dari luar. Tetapi ternyata Tuhan ingatkan kepada Nabi Samuel, Tuhan tidak melihat dari perawakan yang tinggi, pandang parasnya, tapi Tuhan melihat hati. Untuk itu mari izinkan Tuhan melihat cermin hati ini kepada kita, berarti baik ataupun buruk. Jadi kalau ada hal yang baik, puji Tuhan, karena itu adalah hatinya Tuhan. Kalau ada hal yang buruk, kita juga dimampukan untuk berubah, dimampukan untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan
dan alami transformasi. Dari hati meluap ke mulut, dari hati di pikiran kita, perasaan dan pikiran Kristus menguasai kita, sehingga kita sebagai pemenang. Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit supaya kita menang. Menang atas dosa, menang atas keakuan kita, menang atas segala kelemahan kita. Karena Dia yang memberi kemenangan yang sejati. Dia naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus, sehingga kita tidak berjalan sendiri. Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, broken hearted, dan membalut luka-luka mereka. Sekali lagi, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Itulah Tuhan kita. Dia yang membebat, Dia membasuh, membersihkan, Dia memulihkan. Cermin hati terlihat bukan orang lain, tapi diri kita. Cermin hati Tuhan berikan kepada kita masing-masing, sehingga kita dapat melihat apa yang sesungguhnya kondisi hati kita. Seperti firman Tuhan di Amsal yang tadi dibacakan sebagai konteks utama. Hati kita mencerminkan manusia itu. Sebagai ayat penutup, mari kita buka di Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Di dalam perjalanan kita sehari-hari dalam keluarga, hubungan, hubungan sesama, teman, pekerjaan, maupun pelayanan, bahkan di dalam pergumulan keuangan, kesehatan, maupun tentang masa depan, pendidikan. Banyak hal yang membuat kita khawatir, takut, cemas. Tapi biarlah firman Filipi 4 ayat 7, ayat terakhir ini untuk minggu pertama dengan judul Cermin Hati, kita baca 2 kali. Siap? Saudara terkasih, mari baca bersama-sama. Kita ucapkan dalam hidup kita, ya, ataupun kepada sesama kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini doa saya juga sebagai hamba Tuhan untuk ucapkan berkat damai sejahtera Allah untuk kita semua yang mendengarkan. Saudara terkasih, dimanapun berada, Tuhan tahu kondisi engkau. Bila cermin hati membukakan kepada kita apa sesungguhnya kondisi hati kita. Izinkan Dia membalut, menyembuhkan, dan memulihkan. Kita akan doa firman, dan setelah itu renungkan untuk persiapkan diri untuk terima perjamuan kudus. Siapkan elemen yang ada. Nanti kita akan perjamuan kudus, saya akan pimpin bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Menyatakan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam terang kasih-Mu, oleh firman-Mu, dalam persekutuan orang benar, kami akan percaya cermin hati, terbuka melihat apa sesungguhnya kondisi hati kami. Baik ataupun buruk, lemah ataupun kuat, sedih ataupun gembira, semuanya terlihat. Roh Kudus, Engkau ada. Engkau tidak menuduh, tidak mendakwa, tapi Engkau menginsafkan kami. Engkau mengasihi kami, membalut hati yang terluka. Engkau memulihkan, memberi utuh kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Engkau bekerja melampaui segala apa yang keterbatasan manusia. Hamba-Mu sampaikan dengan keberadaan yang ini, namun Roh Kudus bekerja melampaui semuanya. Keterbatasan manusia menyampaikannya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bebas bekerja dalam hidup kami. Sebentar kami akan masuk, persiapkan diri untuk merenungkan kebaikan Tuhan ketika Yesus mati di kayu salib. Mencurahkan darahnya, tubuhnya, dipecah-pecahkan untuk kita. Mari siapkan hati kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan
dan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari saudara terkasih, kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semua? Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang dicurahkan untuk penebusan dosa kita? Yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kau yang telah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, dan darah yang tercurah mengalir membasuh kami. Kami hidup di dalam rencana-Mu, hidup di dalam kehendak-Mu. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dalam nama Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Angkat kedua tangan dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.